penting bagi saya adalah bagaimana mengajar pelayanan anak ini menjadikan siswa itu well-being, menyenangkan. Sehingga orientasinya adalah kepada hal tersebut. Nah, yang sudah saya lakukan diantaranya adalah di dalam pembelajaran senantiasa pertama anak, kalau keyakinan kelas maka motivasinya adalah internal dari diri siswa. Ini yang pertama. Di dalam proses pembelajaran, seperti Pak Saya sampaikan tadi, juga tidak lupa supaya menyenangkan selain dengan model dan juga metode pembelajaran, itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata anak-anak mampu untuk menerima dan juga menikmati apa yang kita lakukan, pembelajaran berdiferensiasi. Lantas di dalam pembentukan komunitas juga komunitas yang saya buat itu namanya komunitas Motiva. Jadi setidaknya dengan komunitas Motiva ini kita berikan suatu suplai gizi tentang narasi-narasi positif. Dulu untuk kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan selama program Guru Penggerak ini, diantaranya tentunya kami membuat kesepakatan dalam kelas yang awalnya kita menggunakan peraturan, tetapi kita alihkan menjadi kesepakatan dalam kelas yang anak-anak sendiri membuat kesepakatannya dan sampai saat ini masih dibaca oleh anak-anak dan diterapkan. Kemudian selanjutnya selain itu kami juga mengajak anak-anak, karena saya ngajar di TK, anak-anak itu kan biasanya lebih suka duduknya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang akrab saja. Nah, di sini saya coba menggunakan apa yang selama ini kita pelajari di sini, yaitu biasanya kita lokal kan kita sering berganti-ganti kelompok seperti itu saya terapkan. Saya dari UPTD Sardik SDN Bangsa Sari 3. Masih tetap SD Bangsa Sari 3. Program yang sudah saya jalankan selama 9 bulan berada dalam program pendidikan Guru Penggerak ini, yang pertama adalah pojok baca, dan alhamdulillah di SDN Bangsa Sari 3 14 rombel sudah tersedia pojok baca di tiap-tiap kelas. Kemudian program yang kemarin yang terakhir di aksi 3.2 insya Allah ada program bunga seni, yaitu buang sampah sesuai jenis. Jadi dan alhamdulillah, tapi pasti alhamdulillah walaupun belum 100% semuanya tergerak di sekolah, ikut berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Dimulai dari membangun budaya positif pembiasaan religius, alhamdulillah sudah terbentuk walaupun tanpa ada saya. Kegiatan sholat duha, pembacaan Asmaul Husna, kemudian sholat duha berjamaah berjalan. Di mana di sekolah lain hanya Jumat takwa, di sekolah saya setiap hari bertakwa. Seperti itu. Alhamdulillah sudah terbentuk untuk budaya kolaboratif. Kemudian saya mengembangkan berkolaborasi dengan guru mata pelajaran lain. Yang kemarin di kegiatan kelas meeting itu saya membuat program GGS Green Garden School. Saya mulai dari pembibitan bunga, kemudian disimpan di greenhouse, itu kolaborasi dengan guru IPA dan prakarya serta wali kelas. Lalu ide mendadak karena anak-anak pasca ujian itu kan masanya panjang 2 pekan, sehingga apa kegiatan berikutnya, akhirnya pada waktu rapat di ruang guru saya sampaikan ide untuk melaksanakan bazar. Di situ anak-anak berlatih baik dari segi ekonomi, yaitu guru IPS, kemudian guru prakarya, mereka memproduksi sule, kemudian diproduksi anak-anak, kemudian dijual. Lalu anak-anak diajarkan bagaimana mengemas menu tulisan, kemudian mempromosikan dagangan ketika ada wali murid mengambil rapot seperti itu, kemudian menghitung laba. Alhamdulillah anak-anak mulai kami coba untuk melakukan bagaimana pengalaman nyata di masyarakat. Nah, kemudian program yang akan saya lakukan karena kemarin mengingat cuaca sering hujan, yang rencananya itu akan saya laksanakan pada waktu kelas meeting, yaitu Kemah Rohis kolaborasi dengan pembina pramuka, yang mana pramuka biasanya hanya sekedar kegiatan pramuka,
itu ingin saya kolaborasikan dengan kegiatan, saya padukan dengan kerohanian Islam. Rencananya jadwal kegiatannya itu ya pramuka, kemudian dipadu dengan kegiatan religius. Malam hari ada kegiatan sholat tahajud, renungan dan sebagainya seperti itu. Insya Allah akan kami laksanakan di tahun ajaran baru. Perkenalkan, nama saya Siti Wahida dari SMP Negeri 1. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa pengalaman dan program yang akan saya lakukan setelah dari pendidikan guru penggerak ini. Yang pertama, dalam hal pengembangan diri dan orang lain. Yang setelah saya lakukan dalam pengembangan diri ini, beberapa hal yang sudah saya lakukan untuk pengembangan diri, yaitu saya menyelenggarakan sebuah in-house training bersama rekan saya. Pada saat itu beliaunya adalah JKS. Kita berkolaborasi untuk membelajarkan tentang aplikasi penilaian interaktif melalui aplikasi Redboxing. Jadi itu adalah salah satu alternatif untuk penilaian selain Google Formulir yang biasa digunakan oleh teman-teman sejawat. Karena pada saat itu kita masih dalam masa pandemi sehingga pembelajarannya dalam bentuk daring. Kemudian pengembangan diri berikutnya yang sudah saya lakukan adalah mengikuti diklat pembuatan buku dan sudah tercipta karya solo karya saya dengan judul Salah Langkah. Dan ini masih taraf pengiriman dari media guru. Jadi itu. Kemudian yang kedua tentang memimpin pembelajaran. Dalam memimpin pembelajaran ini, kemarin yang sudah saya lakukan adalah pelaksanaan program SNIK atau kepanjangannya adalah Studi Nyata Industri Kreatif. Itu adalah salah satu program saya untuk membekali siswa dalam keterampilan kewirausahaan, karena pada saat itu memang kebetulan program ini sesuai dengan materi yang saya ajarkan. Saya mengajar di mata pelajaran IPS dan memang pada saat itu saya sebagai waka kurikulum di sekolah untuk pengembangan sekolah. Dan satu yang belum teman-teman sampaikan, yang baru saja kami selenggarakan, baru saja minggu kemarin, yaitu gelar seni budaya Indonesia Nusantara yang kami selenggarakan di gedung Ahmad Zainuri Unmu, yang ditampilkan oleh semua siswa-siswi PAUD terpadu Aisyah Kalimantan, ya, dan semuanya full murni dari tangan ibu guru. Jadi pelatihnya semuanya itu dari ibu guru, panitianya juga ibu guru. Kami tidak memakai IO. Banyak yang menyangka itu pakai IO ya. Tidak, kami semua dari ibu guru. Ketua panitianya ada di sini Pak, Ibu Indah. Yang mana ya? Di sana anak-anak kami kenalkan budaya-budaya Nusantara, terutama Jember sendiri. Dan kami angkat tari Baku. Pelatihnya Ibu Lutfi. Dan untuk personal branding sekolah yang mana sebenarnya sudah berjalan dari sekitar tahun 2010, hanya saja belum secara resmi mungkin ya. Program unggulannya adalah Tahfidzul Quran, karena di sini basis lembaga saya adalah pondok pesantren, di mana saya pengen semua mulai dari voice, choice, dan ownership itu terakomodir di dalam program unggulan ini. Tetapi mungkin kelemahannya adalah tidak semua siswa itu bisa hafal Al-Quran. Akhirnya dari beberapa siswa yang ada, karena siswa di sekolah saya itu ada dua kubu ya,
ada yang dari kalangan santri yang mukim di pondok pesantren, ada siswa dari luar. Karena kalau lembaga tidak menerapkan menerima siswa dari kalangan santri atau siswa yang dari luar, atau siswa yang ada di sekolah saya wajib mondok, otomatis mungkin siswanya juga sedikit. Salah satu program untuk menarik minat orang tua untuk bisa menyekolahkan putra-putrinya di sana, kami membuat program unggulan. Sebenarnya ini sudah program lama dari yayasan yang waktu itu diterapkan secara internal di pondoknya saja. Tapi usulan dari kepala sekolah yang baru, bagaimana kalau program tahfidz Quran ini juga bisa dijadikan program di sekolah formal kami, yaitu memberi kesempatan untuk siswa yang dari luar juga. Terbukti selama perjalanan mulai dari Agustus 2021 ternyata yang bukan santri malah lebih unggul. Ya terus terang ya, untuk sulit, apalagi kita sudah seperti menulis di atas daun talas. Anak-anak seusia SMP ini ya alhamdulillah dalam program 9 bulan bisa dibilang hampir bersamaan dengan program guru penggerak. Awal itu dalam waktu 9 bulan berjalan, yang paling tinggi sudah bisa hafal sampai 12 juz. Dan kesulitan kami di sini adalah tidak semua siswa terakomodasi mulai dari voice, choice, dan ownership-nya. Jadi langkah yang diupayakan oleh kepala sekolah, saya juga berkolaborasi dengan guru di kelas tahfidz itu, meskipun dalam tanda kutip di sini saya tidak mengajar kelas tahfidznya, tapi minimal saya punya peran, ya, punya peran sebagai guru PAI. Jadi kalau nantinya misalnya ditanya, loh mana guru PAI-nya tidak berperan di kelas tahfidz, kan itu ada muatan lokalnya juga, ada kaitannya dengan mapel PAI. Minimal saya berperan di dalamnya di manajemen kelasnya. Di kelas ini saya juga melibatkan beberapa guru tahfidz. Kita menambah guru mapel, ya, guru mapel khusus, termasuk tahfidz Al-Quran ini merupakan program unggulan di sekolah kami, program tahasus. Selain tahfidz Al-Quran, ada pengembangan lingual, bahasa Arab dan bahasa Inggris, dan ada program training atau study tour khusus untuk siswa kelas 7 dan kelas 8. Nah, cara untuk memaksimalkan hal ini adalah tidak semuanya siswa menghafal Al-Quran. Akhirnya dari beberapa siswa yang lain yang tidak ikut di kelas tahfidz, ada program pengembangan ilmu Al-Quran. Jadi kelas tahfidz ini kami realisasikan, ya, masuknya sebelum jam pelajaran. Kalau sekolah lain mungkin jam 7 sudah masuk, kami masuknya jam 8. Karena jam 7 sampai jam 8 khusus kelas tahfidz yang kami selenggarakan kelasnya di masjid sekolah. Jadi ada kelas putri, ada kelas putra. Dan di pondok kami sudah ada asrama khusus untuk santri tahfidz, baik putra maupun putri. Nah, solusinya adalah ada beberapa siswa yang tidak masuk ke program tahfidz. Jadi setiap hari jam 7 sampai jam 8 itu anak-anak digodok dengan hafalan Al-Quran, meskipun itu hanya surat pendek, hanya juz amma. Jadi targetnya nanti ketika anak-anak itu sudah lulus dari SMP 11 Maret, mereka punya hak yang sama untuk sama-sama bisa menghafal Al-Quran meskipun tidak 30 juz. Karena kita melihat dari kemampuan siswa juga beda, seperti itu. Nah, kemudian untuk pengembangan program selanjutnya tadi sudah saya sampaikan di awal, yaitu Darling, ya tidak dinamai Darling tapi Darling. Nah, Darling di sini darus keliling bil ghaib, maksudnya baca simak, yang membaca itu siswa atau santri tahfidznya yang berkunjung dari rumah ke rumah dewan gurunya, dan sudah berjalan kemarin 1 kali ke rumah salah satu dewan guru, dan insya Allah ini nanti juga akan menguatkan program Anjang Sana Bulanan yang sudah vakum beberapa tahun. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang kami lakukan ketika pasca pandemi yaitu budaya positif. Saya mengikuti modul hal-hal sederhana seperti mengingatkan kembali bersalaman, budaya antri maupun budaya menyapa dengan senyum. Berikutnya saya coba untuk mengembangkan KSE, program baru yang saya kenal dalam dunia pendidikan.
Dan ternyata setelah saya coba di sekolah, hasilnya sangat benar-benar luar biasa. Teman-teman, siswa-siswa kami yang semulanya merasa sedikit liar karena pandemi, sedikit terjinakkan dengan KSG. Akhirnya kami kembangkan ke dalam pembelajaran berhibridisasi dan kami kembangkan ke dalam coaching. Ketika itu sudah mulai berjalan, tiba-tiba saya mendapatkan beban baru. Beban baru yang dengan berat tidak bisa tertuntaskan. Namun dari pengalaman itu, ketika kami menjadi seorang CGP yang berangkat dari guru, kendalanya memang luar biasa. Luar Baik biasa. itu persetujuan, izin maupun dukungan dari rekan-rekan. Berat sekali. Ya, tidak ada yang pada pengetahuan anak atau pengetahuan itu adalah nanti belakang setelah kita mendapatkan prosesnya itu. Di luar negeri itu kalau mata pelajaran SMP itu masih tambah-tambahan Bapak Ibu. Kalau saya belum kurikulum Kemdikbud gitu ya, itu masih tambah-tambahan. Kalau kita kan tidak sudah. Materinya sudah tinggi-tinggi banget, tapi ya jadi materinya sangat tinggi. Kemudian semuanya sudah saling. Lengkap dek channel itu lokasi C sampai Songo lengkap deh. Sebentar Bu. Lokasi 9. Pengembangan program sekolah. Nah, setelah itu Bapak Ibu dari Bapak Ibu menentukan resiko-resiko tadi, kemudian strateginya tentunya Bapak Ibu akan membuat rencana perbaikan. Nah, itu tentunya dituangkan di dalam lembar yang kedua. Kayaknya ada resikonya sudah. Karena ini hal yang penting ya, karena di dalam budaya positif ini selain kita memahami visi dan misi yang sama, juga bagaimana pola pendekatan pada siswa dengan kemampuan restitusi, coaching klinik dan sebagainya itu yang harus dipahami bersama. Ya selama ini kalau ada yang masalah kita tangani, ternyata ada guru lain juga nimbrung begitu. Tetapi dalam pola penanganannya adalah dua jari, 3 jari, 4 jari. Sudah mulai bunyi ya, terus. 5 jari. Yang lebih keras lagi. Putri kita enggak. Mana Siswa paling kritis yo, Putri. Halo Pak. Ini guru nih kalian sih. Iki loh, gede. Mantap. Ini paparannya seperti ini itu malah tidak masuk ke mindset para warga sekolah. Jadi yang lebih masuk itu lebih ke curhat, nah, seperti itu. Jadi saya menggiringnya, mengcoachnya itu ya sambil nyantai. Selamat menikmati makan siang Pak Eko, Bu Yani, Bu Dian, dan Bu Tuti. Bu Tuti yang mana ya? Bu Tuti ada di sini. Sesuai dengan oh ya belum ada beras Aku. mantap. Bapak Ibu boleh tanduk ya, tanduk kambing. Hari ini kita loka terakhir, loka yang ke-9.
mumpung fasilitas kita dimanjakan, kita bisa foto-foto. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir ya, tapi masih ada kegiatan yang jelas banyak. Ada simposium. Ada Maka terakhir setelah hilang C-nya kita menjadi GP. Kurang berapa jam? Nah, video. menghitung mundur. Link yang sudah diberikan. Jadi di Google Form itu ada dua pilihan, nama itu nama Bapak Ibu. Nama itu nama Bapak Ibu, ya, namanya Bapak Ibu. Karena apa? Biar nanti kelihatan tidak apa, satu orang tidak kirim dua kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan awali dengan sebuah quote bahwa pemimpin itu tidak diciptakan dari sebuah ijazah, tetapi pemimpin itu dibentuk dari rasa kepedulian yang selalu diasah. Bagaimana pembelajaran seharusnya mengembangkan pendidikan Indonesia Bapak Ibu, misi saya sebenarnya bergerak dari keputusasaan dan kebijakan kita bersama ketika mengikuti guru Mitra Ibu. Bu Wuri Handayani, Bu Wuri. Oh, tak kira Bu Wuri Handayani. Atas kebanggaan saya, bahwa ini alhamdulillah bahwa hari ini adalah prakarya terakhir. Insya Allah setelah ini selesai program ini, maka dengan resmi dinobatkan menjadi maka kami dari Dinas Pendidikan yang jelas salah satu manfaat dari adanya BPP ini adalah terpenuhinya syarat untuk menjadi kepala sekolah. Itu bagi semua negeri. Sedangkan sekolah di bawah naungan yayasan, kewenangan sepenuhnya oleh gara-gara Pak Jarot itu. Pak Jarot dari Dinas Pendidikan, kemudian Bapak Ibu pengajar praktek dan teman-teman panitia juga yang sangat berbahagia pastinya Bapak Ibu calon guru penggerak ya. Oke, kenalannya sudah Bapak Ibu, dan kalau di PGP ini Bapak Ibu saya fasilitator ya untuk angkatan 1 dan angkatan 3. Kebetulan angkatan 3 juga ngambil Kabupaten Jember juga ya. Tapi sayangnya tidak ada CGP saya satu pun di sini ya. Tapi CGP saya nanti jam 4 katanya mau jemput saya di sini kan. Ya, baik. Iya. Baik, Bapak Ibu, saya juga koordinator fasilitator Bapak Ibu ya untuk angkatan 3, juga teman diskusi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk kepengurusan tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi, jadi nanti silakan ditindaklanjuti Bapak Ibu di Kabupaten Jember ini ya bersama dengan Bapak Koordinator terpilih ya.
Kalau kami waktu itu ketika di simposium Bapak Ibu, jadi kan gini, kalau di angkatan 1 sampai angkatan ke-2 kemarin, setelah lokakarya 9 itu ada seperti wisudatur Bapak Ibu, kita menyerahkan Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Jember. Komitmen Guru Penggerak Kabupaten Jember. Kami guru penggerak. Kami guru penggerak. Siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Jember. Siap menjadi katalis perubahan pendidikan di Kabupaten Jember. Dengan cara. Satu. Menggerakkan komunitas belajar. Untuk rekan guru di sekolah dan di Kabupaten Jember. Dua. Menjadi pendamping bagi rekan guru lain. Terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Tiga. Mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah. Untuk Lima. Menjadi pemimpin pembelajaran. Yang mendorong well-being ekosistem pendidikan. Berikutnya persiapan untuk Jember 1. Patarusuk, silakan bersiap kelompok Patarusuk. Ayo, Mas Ahmad yang satu. Sama Pak.